Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak, atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, penetapan tersangka tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup. Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu, dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun perbuatan tersebut, tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.581.181.691,26 rupiah. Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak, atau putusan lepas pada kasus korupsi.
Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, penetapan tersangka tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup. Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu, dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun perbuatan tersebut, tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.581.181.691,26 rupiah. Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta. Muhammad Arif Nurianta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak, atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, penetapan tersangka tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup. Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu, dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan.
Namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta Tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.581.181.691,26 rupiah. Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak, atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, penetapan tersangka tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup. Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu, dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun perbuatan tersebut, tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.850.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta Tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.581.181.691,26 rupiah. Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut.
Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, penetapan tersangka tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup. Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun perbuatan tersebut, tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta Tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.558.181.691,26 rupiah. Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, penetapan tersangka tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup.
Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun perbuatan tersebut, tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.558.181.691,26 rupiah. Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta. Muhammad Arif Nurianta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak, atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, penetapan tersangka tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup. Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun perbuatan tersebut, tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti.
Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880 miliar 351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937 miliar 558.181.691,26 rupiah. Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak, atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, penetapan tersangka tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup. Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu, dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun perbuatan tersebut, tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880 miliar 351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937 miliar 558.181.691,26 rupiah. Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan.
Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, penetapan tersangka tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup. Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.581.181.691,26 rupiah. Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta. Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, penetapan tersangka tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup. Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4
4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, kuasa hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.581.181.691,26 rupiah. Terungkap aliran suap vonis kasus ekspor CPO, dari pengacara ke panitera, sampai ke tangan 3 hakim. Kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor crude palm oil, CPO, atau bahan baku minyak goreng berlanjut. Terbaru, sebanyak 3 hakim yang membuat vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ditetapkan sebagai tersangka. 3 hakim tersebut, diantaranya Agam Syarif Baharudin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, selaku Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, serta Juyamto, DJU, selaku Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sebelumnya, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait kasus ekspor CPO. Dari keempat tersangka itu, ada Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta. Muhammad Arif Nurianta diduga menerima suap dari 3 perusahaan besar, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selanjutnya, terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Aliran uang suap dan gratifikasi kasus ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi berkaitan vonis onslak, atau putusan lepas pada kasus korupsi. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, penetapan tersangka tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup. Telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 12 April 2025, malam. 4 tersangka yang ditetapkan, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, kuasa hukum Korporasi Marcella Santoso, dan advokat berinisial R. Mereka diduga terlibat dalam korupsi berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara ketiga korporasi tersebut. Diketahui, berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi itu dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU.